Konnichiwa, watashi no namae wa Tiara desu. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang kosakata ruangan di sekolah. Yang pertama yaitu ruangan kepala sekolah, yaitu kochiyositsu. Kochiyositsu. Yang kedua ada ruang guru, yaitu shyokuin-shitsu. Shyokuin-shitsu. Yang ketiga ada ruang kelas, yaitu kyoshitsu. Kyoshitsu. Lalu ada ruang UKS, hokenshitsu. Hokenshitsu. Lalu ruang perpustakaan, toshioshitsu. 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 Lalu ruang TU, jimushitsu. Jimushitsu. Lalu ada kantin. Kalau kantin tetap kantin. Selanjutnya toilet, yaitu toire. Toire. Yang terakhir ada lapangan atau halaman sekolah, yaitu kote. Kote. Selanjutnya kita akan membahas tentang kata petunjuk tempat. Yang pertama ada koko, tempat dekat dengan pembicara. Koko, tempat dekat dengan pembicara. Yang kedua, soko, yaitu tempat dekat dengan lawan bicara. Soko, tempat dekat dengan lawan bicara. Asuko, yaitu tempat jauh dari lawan bicara dan pembicara. Asuko, tempat jauh dari pembicara dan lawan bicara. Lalu ada tonari. Tonari ini cuma digunakan untuk benda yang sejenis dan letaknya berderetan. Contohnya itu gedung dan orang. Lalu yang terakhir ada doko. Doko itu artinya menanyakan keterangan tempat. Doko, menanyakan keterangan tempat. Hai semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Kak Rifka Alfiah. Aku berasal dari kelas 12 IPA 1. Nah, untuk di materi kali ini aku bakalan bawain materi tentang bahasa Jepang. Di sini aku bakalan fokusin ke materi yang pola kalimatnya. Jadi tuh sentence-nya tuh ada strukturnya apa aja gitu. Kayak ini tuh sebenarnya mirip kayak bahasa Inggris. Jadi nanti ada pola kalimat itu kayak gimana dan bakalan juga ada contoh-contohnya. Jadi langsung aja kita bahas materinya. Nah, jadi kalau di pola kalimat bahasa Jepang itu, yaitu sentence-nya itu yang pertama ada nama tempat atau biasa kita sebutnya KB, terus ditambahkan dengan wa, ditambahkan dengan KB. KB kedua ini di sini fokusnya letak ya, dan diakhiri dengan kata des. Jadi itu nama tempat ditambahkan dengan wa, ditambahkan nama letak dan diakhiri dengan des. Nah, jadi pola kalimat yang ini tuh digunakan untuk menyatakan letak keberadaan tempat atau orang gitu. Nah, contohnya tuh kayak misalkan ada koko, soko, dan asoko, dan KB atau nama tempatnya itu kayak nomae, ushiro, ataupun tonari. Nanti tuh dia bakalan dimasukin ke nama letaknya. Contohnya tuh kayak gimana sih? Nah, contohnya tuh kayak misalkan kyoshitsu wa soko desu. Nah, contoh lagi tuh kayak misalkan koko wa kyoshitsu desu. Jadi koko itu kan tadi nama tempat, terus ditambahkan dengan wa, ditambahkan dengan kyoshitsu atau letaknya, dan diakhiri dengan des. Jadi koko wa kyoshitsu desu itu artinya adalah di sini kelas, kayak gitu. Misalkan ada orang nanya kayak asoko wa nan desu ka? Kayak di sana tuh ruangan apa gitu. Nah, nanti kita jawabnya asoko wa kyoshitsu desu. Nah, jadi di sana ruang kepala sekolah. Kan asoko itu tadi kan kayak nama tempatnya, ditambahkan dengan wa, tambahkan dengan kochiyoshitsu, dan diakhiri dengan des. Nah, contoh yang kedua misalkan kayak jimushitsu wa doko desu ka? Ruang TU itu ada di sebelah mana? Nah, jadi nanti kita jawabnya dengan jimushitsu wa asoko desu gitu. Ruang TU itu ada di sebelah sana, kayak gitu. Nah, terus kalau di Jepang juga tuh ada kata petunjuk. Kata petunjuk tuh kayak gimana? Kata petunjuk tuh kan kayak posisi ya. Jadi kalau ushiro tuh di belakang, terus ada mae itu di depan, dan ada di tonari itu adalah sebelah ya. Nah, terus ada juga pola kalimat yang kedua di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu yang kayak misalkan KB atau nama orang ditambahkan dengan wa, ditambahkan dengan KB lagi. Di sini fokusnya
imasu itu digunakan untuk benda hidup. Nah, contohnya kayak misalkan ada orang nanya ke kita, kayak Ari-san wa doko ni imasu ka? Kayak Ari itu ada di mana sih? Gitu. Nah, ntar kita jawabnya Ari-san wa jimushitsu ni imasu. Gitu. Ari ada di ruang TU. Gitu. Habis itu ada juga KB atau nama orang, tambahkan dengan wa, tambahkan dengan KB. Dia tuh di sini bisa orang lagi atau tempat dan diakhiri dengan no. Terus tambah lagi dengan posisi, KB lagi dengan posisi, diakhirinya dengan imasu. Ya, jadi tuh KB itu kan orang ya, jadi nama orang, tambahkan dengan wa, terus tambahkan dengan orang atau tempat lagi, dan tambahkan dengan no, tambahkan dengan posisi, diakhiri dengan imasu. Jadi kayak minasan wa toto-san no mae ni imasu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi aku mau review sedikit. Jadi pola kalimat di sini tadi kita fokusin ada 3. Yang pertama, nama tempat ditambahkan dengan wa, ditambahkan nama letak, dan diakhiri dengan des. Habis itu juga ada lagi yang pola kalimatnya nama orang ditambahkan dengan